Sampai sekarang ini, konflik Zionis Yahudi dengan umat Islam di Palestina adalah isu kemanusiaan yang belum menemui titik damai. Akan tetapi dari pelakuan brutal Zionis Yahudi yang sering kita lihat di berbagai media sosial, tahukah kalian jika hal tersebut merupakan tanda ketakutan mereka kepada umat Islam? Saking takutnya lagi mereka sampai-sampai menanam pohon Gorgot sebagai tempat bersembunyi. Waduh, sepertinya mereka juga percaya akan sabda Rasulullah beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin sebuah pohon bisa melindungi mereka dari umat Islam? Untuk mengetahui hal tersebut, simak videonya hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa literatur sejarah, berdirinya Israel menjadi satu negara dilatar belakangi oleh sebuah kepercayaan umat Yahudi yang disebut dengan konsep Eretz Israel atau Tanah Israel. Konsep tersebut semakin terwujud ketika Perang Dunia Pertama, pasukan kolonial Inggris yang berhasil menguasai seluruh tanah Palestina. Tak lama kemudian, sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah mandat Britania atas Palestina yang berisi pengakuan bahwa Palestina merupakan negara orang Yahudi. Akan tetapi, jika kita menelusuri lebih jauh lagi, mandat Britania atas Palestina bukanlah satu-satunya perjanjian kolonial Inggris yang merugikan rakyat Palestina. Pada tahun 1917, tanpa sepengetahuan para pemimpin Arab dalam deklarasi Balfour, Inggris juga mendukung pembentukan kediaman nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Alhasil, antara tahun 1922 hingga 1940, jumlah populasi Yahudi di Palestina terus tumbuh dari angka 83.000 jiwa menjadi 467.000 jiwa, atau setara dengan sepertiga populasi Palestina yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa. Tak cukup sampai di situ, dengan banyaknya jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina, tanah tempat tinggal Yahudi yang dulunya hanya berkisar 148.000 hektar semakin meluas hingga mencapai angka 383.000 hektar. Dari informasi barusan, mungkin di antara kita atau kalian rebahanas belum mengetahui sebuah fakta bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ketegangan antara Yahudi dan umat Islam Palestina adalah buntut dari deklarasi Balfour yang tidak hanya mengizinkan imigrasi atau migrasi Yahudi ke Palestina, melainkan melegalkan pembelian serta perampasan tanah yang difasilitasi oleh Inggris kepada komunitas Yahudi. Parahnya lagi, dengan kebijakan atau perjanjian sepihak yang dikeluarkan oleh kolonial Inggris, bangsa Yahudi semakin melewati batas. Sampai-sampai seperti yang sering kalian saksikan saat ini, mereka tak segan-segan menyiksa bahkan rakyat Palestina. Dengan alasan jika Palestina merupakan tanah nenek moyang mereka. Sebenarnya, terlepas dari bukti sejarah penduduk bangsa Yahudi di tanah Palestina tadi dan klaim bahwa Palestina adalah tanah nenek moyang mereka, adalah klaim yang tak memiliki dasar sama sekali. Pasalnya, apabila kita membuka banyak literatur sejarah, maka kita akan menemukan beberapa bukti jika Palestina bukanlah tanah nenek moyang mereka. Bukti pertama, jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina untuk membawa kaumnya, yaitu Bani Israel. Palestina sudah lebih dulu didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Palestina dikuasai seorang raja yang bernama Malkisadik. Tatkala Nabiullah Ibrahim datang ke daerah tersebut, sang raja pun langsung menyambut beliau dengan rahmah dan menyatakan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Menurut Mahdi Said dalam bukunya berjudul Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Quds, Malkisadik merupakan keturunan salah satu suku Arab bernama suku Kan'an yang sudah mendiami Palestina sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Di sana, sang raja bersama dengan rakyat membangun peradaban dan kebudayaan Arab tepat di kota Al-Quds. Tak hanya di kota tersebut, daerah lainnya seperti Gaza, Jericho, dan Nablus dan juga tak luput dari perhatian Malkisadik dalam membangun peradaban Arab. Hal tersebut dikuatkan oleh bukti kedua, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Dikutip dari kitab tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tadi menjelaskan kondisi setelah Nabi Musa bersama kaumnya yang mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki tanah Palestina. Sayangnya karena takut berperang ditambah watak keras kepalanya kaum Yahudi, mereka justru menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berjanji tidak akan memasuki negara yang dijuluki tanah yang diberkahi itu untuk selama-lamanya. Tapi dari dua bukti yang mengungkap bahwa Palestina bukanlah tanah nenek moyang mereka kaum Yahudi, tentu sangat tak masuk akal bila selama beberapa dekade ini kaum Yahudi terlihat begitu berambisi menguasai Palestina. Ternyata setelah ditelusuri, ambisi kaum Yahudi itu tak lain dan tak bukan hanyalah disebabkan oleh ketakutannya mereka pada salah satu hadis tentang kondisi kaum Yahudi di akhir zaman nanti, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat Islam memerangi bangsa Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu maupun pohon karena ketakutan. Akan tetapi kecuali pohon Gorgot, setiap batu dan pohon akan berkata, 'Wahai hamba Allah, ada seorang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh saja.' Sungguh pohon Gorgot itu termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Berangkat dari sabda Rasulullah SAW yang baru saja rebahan simak, mungkin para rebahan akan sedikit terkejut tatkala mendengar sebuah fakta bahwa sekalipun Yahudi dikenal sebagai kaum penentang Rasulullah dan ajaran yang beliau bawa, ternyata mereka tetap percaya kepada hadis Nabi tentang keutamaan pohon Gorgot tersebut. Memang tak bisa dipungkiri, semua kaum Zionis, entah mereka yang berada di Palestina ataupun yang tersebar di Amerika serta Eropa, sangat yakin pada nubuat atau tanda-tanda akhir zaman, selama itu menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Dan yang menarik, salah satu bukti lainnya adalah mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa karena percaya jika di bawah Masjid Al-Aqsa ada kuil Sulaiman, yang mana apabila mereka menguasainya, maka hal itu mampu membuat bangsa Yahudi menaklukkan dunia. Keyakinan itu pun tak jauh berbeda dengan kepercayaan kaum Yahudi akan keutamaan pohon Gorgot melalui website Jewish National Fund mereka. Bahkan mengiklankan bahwa siapa saja yang bisa membeli pohon Gorgot kemudian menyumbangkannya ke Israel, maka sama saja ia telah peduli pada isu-isu kemanusiaan. Yang mengejutkan lagi, dalam situs tersebut kaum Yahudi terkesan menutup-nutupi sebab tidak menyebutkan secara langsung jika pohon yang mereka tanam adalah pohon Gorgot. Yang jelas layaknya sebuah perusahaan niaga, mereka tak segan mengeluarkan banyak penawaran seperti memberi harga promo, memberi sertifikat sebagai tanda kepedulian, hingga memberi kemudahan bagi setiap pembeli yang berminat. Tak berhenti sampai di situ untuk menjaga nama baik kaum Yahudi di mata dunia agar tak terlihat percaya dengan hadis Rasulullah di beberapa literatur keilmuan Israel, mereka menyamarkan nama pohon Gorgot tersebut dengan nama menggunakan istilah-istilah lain. Sebagaimana dikutip dari Flora of Israel, istilah untuk menyebut pohon Gorgot biasanya memakai nama Lithium Arabicum, Bois Arabian Boxstrom, atau Nitratria retusa. Padahal jika berdasarkan jenis dan bentuknya, tiga istilah Latin tadi semuanya sama-sama mengacu pada pohon Gorgot sebagai tanaman semak belukar yang tingginya bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Wow, Yahudi ini bos.
Beberapa fakta tentang Israel, bangsa Yahudi, dan pohon Gorgot yang Robahana simak di sepanjang video tadi hanyalah sedikit dari sekian banyaknya fakta yang jarang diungkapkan ke media publik. Meski demikian, dengan adanya aksi penanaman pohon yang mereka lakukan semakin menjelaskan kepada kita bahwa semua sabda Rasulullah SAW tentang akhir zaman bukan sekedar ucapan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Nah, gimana Rebahanas menurut kalian? Apa tanggapan kalian tentang pohon Gorgot tersebut yang menjadi tempat persembunyian bagi bangsa Yahudi dari umat Islam di akhir zaman nanti? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like and share-nya. Bila kurangnya lengkapnya informasi yang saya sampaikan, mohon maaf karena salah dan khilaf milik manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirim Baus. Check it out.